Hari ini tuh kita bakal belajar konsep decision dan skenario. Ini konsepnya sama persis kayak di programming. Kalau kalian ada belajar programming, ini tuh kalau di programming itu if dan switch. Sebenarnya sama sih di sini cuma if dan switch case. Cuman ada beda dikit doang. Cuman secuil doang lah bedanya. Jadi harusnya kalian udah gampang ngerti. Soalnya gak susah-susah banget, gak beda-beda jauh. Harusnya konsepnya mudah dipahami ya sama kalian. Nah, konsep ini itu bakal sering banget dipakai di automasi apapun pasti kayaknya udah pasti pakai konsep ini, udah pasti nerapin konsep ini. Jadi kalian wajib banget paham lah konsep ini. Kenapa ini tuh penting? Karena tuh biasa dalam melakukan sesuatu aktivitas, entah kita melakukannya di real life, di kehidupan sehari-hari, atau kegiatan yang kita lakukan di komputer, itu tuh pasti banyak banget keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Apalagi kan kita ini ngebikin sebuah otomasi. Otomasi itu tuh bakal kepake banget di bisnis. Nah, dalam proses bisnis itu banyak banget keputusan yang perlu diambil. Kayak kita harus harus nentuin kalau ada ini kita harus ngelakuin apa, kalau ini kita harus ngelakuin apa. Kan banyak banget itu keputusan yang harus diambil. Nah, di UiPath ini, kita bisa bikin robot yang kita buat itu, robot otomasi, mengambil keputusan tanpa campur tangan kita. Jadi ntar ada activity khusus buat decision dan skenario ini. Nah, contoh dari decision skenario, aku contohin dikit dulu. Misalnya kita ada data Excel, nama-nama mahasiswa binusian gitu. Tapi itu datanya digabung, ada B23, ada B24, ada B25 dalam satu Excel, jadi digabung gitu. Nah, kita pengen ngelakuin aktivitas yang berbeda untuk tiap angkatan gitu. Jadi kalau B23 kita mau melakukan hal ini, kalau B24 kita mau melakukan hal ini, kalau B25 kita mau melakukan hal ini. Nah, itu kan beda-beda. Untuk melakukan hal yang berbeda itu, aktivitas yang berbeda itu, kita bisa pakai konsep ini, decision dan skenario ini. Masih banyak penerapan lainnya, pokoknya penerapannya banyak banget, itu kalian bisa cari-cari sendiri, pasti ada lah. Setiap otomasi itu pasti ada decision dan skenario-nya. Jadi materi ini bakal kepake banget, kalian harus paham sih sama materi ini. Oke, aku masuk aja ke tujuan pembelajarannya hari ini. Hari ini kita mau pertama itu mahamin konsep decision dan skenario. Habis pahamin, kita mau nerapin decision dan skenario ke dalam project otomasi kita. Nah, activity yang berhubungan dengan decision dan skenario, yang mensupport decision dan skenario ini, itu tuh ada dua, if activity dan switch activity. Nah, ini ntar di akhir setelah belajar teori ini, kita bakal ngepraktekin masing-masing satu otomasi. Jadi kita masuk aja, pertama itu ke if. Nah, if activity ini bisa kita temuin di common activity. Jadi itu tuh kalau kalian buka Studio X, di pilihan activity-activity-nya tuh ada kategori common. Nah, itu kalian bisa nemuin activity ini di common activity. Activity ini itu digunakan saat kita ingin membuat robot mengambil keputusan di antara dua pilihan. Dan activity ini hanya bekerja jika jawabannya itu true or false atau yes or no. Jadi if activity itu memang benar-benar didesain cuman buat dua pilihan. Contohnya kalau misalnya kalian bisa ngecek di Excel, kolom ini kosong nggak? Kalau kosong berarti true, kalau enggak berarti false. Nah, itu kan dua pilihan. Jadi itu bisa menggunakan if activity ini. Nah, kalau misalnya kalian mau ada banyak pilihan gimana? Ntar ada caranya, bisa pakai if activity. Ntar bisa diakalin, cuman itu ntar kita bahasnya ntar abis ini. Terus ini kalian bisa lihat diagramnya juga ya. Di sini kondisinya,
Terus jawabannya cuma ada dua, ada true or false. Kalau true dia ke then, kalau false dia bakal ke else. Jadi benar-benar cuma dua, gak bisa tambah lagi. Terus ini ketika kalian buka activity-nya di Studio X, dia bakal tampilannya pertamanya kayak gini, yang di kiri. Jadi kalian bisa ngeset kondisinya, ini tinggal kalian double klik, terus ntar kebuka kayak gini, ada pop-up condition builder, persis kayak gini. Nah ini kalian bisa masukin value yang mau dibandingkan, yang mau dicek, yang diperiksa gitu. Nah terus kalian bisa atur kondisinya apa. Nah ini tuh kondisinya itu udah disediain sama Studio X-nya, kalian nggak bisa nambah-nambah lagi, kalian cuma bisa pilih yang di sini. Tapi ini harusnya sih udah lengkap banget sih ya. Ini ada yang buat angka, lebih besar, lebih kecil. Terus ada juga yang buat ngecek kosong atau enggak. Ini buat Excel biasanya. Terus ada juga boolean. Terus ada juga buat string, ngecek kalimat, mulai dari apa, akhirannya apa, atau mungkin contain. Terus bisa ngecek juga string ini angka atau bukan. Nah itu bisa. Jadi ini tuh udah lumayan lengkap ya, udah sangat lengkap sebenarnya. Jadi kalian bisa pilih, terus kalian bisa pilih juga value yang mau dibandingkan. Jadi kayak ini kan less than kan berarti harus membandingkan dua value. Nah itu kalian bisa masukin. Yang pertama itu value yang mau kita cek, kedua itu perbandingannya. Misalnya A itu harus lebih besar dari 2. Nah, berarti 2-nya di sini, A-nya di sini. Nah, tapi nggak semua kondisi ini, kondisi yang di sini, nggak mesti ada value-nya. Kayak is true ini, kalau kalian ntar pencet, dia tuh ini nggak muncul. Jadi cuman perlu isi satu doang. Jadi ini tuh value kedua cuman buat kondisi tertentu doang, syarat tertentu doang. Nah, terus di sini juga ada tombol add nih kalau kalian perhatiin. Tombol add ini fungsinya buat apa? Tombol add ini itu fungsinya buat nambahin kondisinya. Jadi kalian bisa bikin lebih dari satu kondisi. Jadi ntar kalau kalian pencet ini, harusnya di bawahnya nambah, persis kayak gini nambahnya. Kalian bisa set value lagi, pilih ininya, syaratnya, terus masukin value kedua. Nah, terus harusnya ntar setelah kalian pencet add, di atas ini tuh ada pilihan mau and atau or. Kalau kalian pilih and, berarti semua syarat yang kalian bikin harus terpenuhi semuanya. Kalau kalian pilih or, berarti cuma salah satu syarat aja yang harus terpenuhi. Nah ini tuh kalian add-nya nggak ada batasnya. Kalian boleh nambah-nambah sebanyak-banyaknya juga boleh. Jadi nggak mesti 2 doang, bisa lebih. Terus kita balik lagi ya ke sini. Nah ini kan ada then, ada else. Then itu berarti kalau jawabannya true. Kalau jawabannya true, dia bakal ke arah then. Ini kalian bisa masukin aktivitasnya di sini. Kalau salah, dia bakal ngelakuin yang di else. Nah, kan nggak semua kondisi perlu ada else-nya gitu. Nah, Studio X ini nyediain fitur nge-hide gitu. Ini tuh fungsinya buat lebih rapih lah. Ini kalau kalian lihat di sini, ada tulisan hide hide else, sorry. Kalau kalian pencet, ntar else-nya hilang. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau isi else-nya, ya kalian hide aja. Biar lebih rapih. Lebih enak lihatnya juga. Nggak pusing gitu. Jadi cuma ada true doang gitu. Kalau kalian mau ada dua-duanya, true or false, ya baru kalian show else-nya. Tapi itu cuma buat biar lebih rapih aja sih kelihatannya. Nah, gimana kayak tadi, mau kondisinya lebih dari 2. Pilihannya lebih dari 2 gitu. Sebenarnya bisa kalian pakai if, diakalin pakai yang namanya if bersarang. Ini if bersarang. Jadi kalau kalian perhatiin ini di sini ada if, terus di dalamnya ada if lagi, di dalamnya ada if lagi, di dalamnya ada if lagi ntar. Sesuai dengan kondisinya ada berapa. Nah, tapi cara ini tuh
sangat-sangat tidak efektif ya. Karena kalau kalian bayangin, kalian punya lebih dari 10 kondisi gitu. Itu kan kalian nolak if di dalam if, terus ada if lagi, itu kan bacanya pusing banget kan ya. Terus kalian juga harus ngeset lagi kondisinya satu-satu. Bayangin itu kan udah pusing, lama, berantakan, ribet lagi. Jadi itu sangat tidak efektif dan aku nggak saranin banget sih kalau kalian pakai cara ini. Kalau cuman 3 kondisi sih nggak apa-apa, berarti kalian tambahin satu if doang paling. Nggak apa-apa kalau kalian mau pakai cara ini. Cuman sebenarnya ada cara lain yang lebih efektif dibanding pakai if ini. Jadi kalau pilihannya lebih dari dua, kalian bisa pakai yang namanya ini, switch activity. Nah, switch activity ini juga sama kayak yang if activity. Kalian bisa nemuinnya di common activity, di kategori common. Kalian bisa akses di sana. Terus switch activity ini tuh kita pakai ketika kita punya sebuah item yang nilainya itu menentukan aktivitas yang akan robot lakukan. Nah, itemnya itu, aktivitasnya itu bisa lebih dari 2. Jadi nggak cuma 2 kayak if. Kalian bisa bikin 3, bisa bikin 4. Jadi kalau kalian perhatiin ini di diagramnya. Sebentar. Nah ini, ada case 1, ada case 2, ada case N. Case N itu berarti sampai case seterusnya lah. Sampai terserah kalian mau case berapa. Nah ini case-nya itu bisa lebih dari 1. Ini kan sama banget kan sama programming. Di programming ada juga yang switch case gitu. Ini sama persis nih. Nah, contoh dari item itu apa, Kak? Contohnya itu misalnya kayak Excel cell. Kotak Excel, kotak yang ada di Excel gitu. Misalnya ada kolom status gitu. Statusnya itu bisa belum dimulai, sedang diproses, sama sudah selesai. Jadi ada 3 status tuh. Nah, itu kan berarti ada 3 kondisi kan, ada 3 skenario. Kalau belum dimulai kita mau ngapain? Kalau sedang diproses kita mau ngapain? Kalau udah selesai kita mau ngapain? Itu kan berarti ada 3 skenario. Nah, kita bisa pakai switch activity ini. Terus contoh lain dari item itu file extension. Jadi kan tiap tipe file kayak Word, Excel itu kan extensionnya beda tuh. Nah, kalian bisa bikin kayak misalnya kalian mau ngerapihin folder gitu. Kalau Excel kalian mau ngapain, kalau Word kalian mau ngapain. Nah, kalian bisa pakai ini juga switch activity. Terus bisa juga subject email. Subject email yang orang kirim gitu. Judulnya apa? Itu juga bisa. Terus masih banyak lagi lah. Nah, terus ini kalau kalian perhatiin di sini juga ada default-nya. Default itu apa? Default itu juga sama kayak di programming kan, di switch case juga ada default-nya. Default-nya itu tuh kayak selain dari case-case di atas. Jadi kalau dia kagak masuk ke case 1, case 2, sampai case N, sampai case seterusnya, dia bakal otomatis ke default. Jadi istilahnya ini itu mirip sama else-nya if activity. Jadi selain dari case-case di atas, dia bakal ngelakuin activity yang di default gitu. Nah, jadi kan kalau kayak gini kan lebih enak, lebih rapi, lebih gampang juga dilihatnya karena jadi kayak setara gitu kan mereka. Jadi kita nggak perlu pakai if activity kalau ada banyak skenario-nya atau kondisinya. Daripada pusing pakai if bersarang yang tadi itu, yang ini ada if dalam if, ada if, ini kan pusing banget. Mending pakai ini aja lebih rapi. Nih tampilannya kayak gini kalau kalian buka activity-nya di StudioX. Ini pertama kali kebuka, harusnya cuma ada default-nya doang. Ini nggak ada case AB. Ntar kalian bisa add new case, tinggal pencet ini. Terus masukin value-nya apa. Kalau A, kalau B. Nah ini dia tuh kebukanya cuma satu-satu case doang. Jadi kalau kalian pencet default, ntar kebukanya default. Yang lainnya ke hide. Kalau kalian buka yang case A, ntar kebukanya kayak gini. Jadi defaultnya otomatis ke hide. Sama case B juga gitu. Ntar A-nya semuanya ke hide kecuali yang B.
Nah, yang expression ini itu nilai yang mau kalian bandingkan. Nilai yang menentukan skenario apa yang akan robot lakukan gitu. Ini kalian taruh di sini. Nah, untuk teorinya sih sampai situ aja sih. Mungkin dari kalian ada yang mau nanya dulu sebelum kita masuk ke Studio X. Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke Studio X saja ya. Sebentar ya, aku siapin dulu. Ini aku kirim file buat otomasi hari ini ya. Kita mau bikin 2 otomasi. Aku copy di sini aja. Aku kirim di kolom chat. Oke, itu foldernya bisa diekstrak aja. Harusnya ntar ada 2 folder gini di dalamnya. Ada yang deposit WI, ada yang organize file. Ini ntar buat masing-masing itu buat otomasi yang berbeda. Pertama itu kita mau nerapin yang effectivity dulu. Itu effectivity itu pakai yang folder pertama, yang deposit WI. Nah, ini ada aplikasinya juga, ada file exe-nya. Itu aplikasinya sama persis kayak minggu lalu. Sama ada folder Excel-nya. Kalian boleh buka dulu. Sebentar. Oke, kita mau ngapain hari ini? Jadi, sorry, ini aku hapus dulu ya. Ini bekas tadi nih. Jadi harusnya ntar tampilan di kalian tuh kayak gini Excel-nya. Nggak ada data di transaction, sama nggak ada data di comment. Jadi ntar kita mau ngambil satu-satu data ini. Ini kan ada cash in, ada on us check, sama persis kayak di sini nih. Kita mau masukin satu-satu, ambil angka pertama, taruh, ambil angka kedua, taruh, ambil angka ketiga, taruh. Habis itu kita mau copy transaction number-nya ke sini, taruh di sini. Habis itu masuk ke data selanjutnya. Nah, ini kita bakal pakai looping. Sebenarnya looping itu, iteration itu masuk ke materi pertemuan selanjutnya, tapi nggak apa-apa, kita pakai sedikit aja dulu. Karena memang looping, iteration, dan decision itu memang sangat nyambung sih sebenarnya. Biasanya dipakai bareng-bareng. Tapi pasnya aja sih keluarnya itu apa Prime Phantom. Kenapa? Wah, lu kaya Pablo. Sorry, ini suaranya bocor atau mana ya? Enggak. Biasanya di shop ada tapi udah dibeli, udah di-purchase. Ini aku mute ya, sorry ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita mau isi yang kolom ini ya. Nah, kita mau
kalau kolom ini udah ada angkanya, misalnya ini aku tulis angka ngasal, dia kagak keisi gitu. Nah, ini tuh kita ntar pakai if. Cuman untuk saat ini aku biarin kosong dulu. Itu ntar aja. Jadi kita mau isi semuanya dulu. Kita langsung ke Studio X-nya aja. Bisa kalian buka Studio X-nya. Nah, ini kalian langsung bikin blank task ya. Kasih nama deposit underscore WI. Sama kayak nama foldernya aja. Sorry. Ini kalian bikin, terus kasih namanya bebas. Bikin workspace baru. Oke, jadi kan ini karena kita pakai aplikasi ini, aplikasi WI, berarti kita harus pakai use application dong. Jadi kita tarik aja use application di research. Terus indicate aplikasinya, aplikasi yang mau kalian pakai. Pencet aja indicate, terus klik ini. Ini materi minggu lalu sih, harusnya kalian udah ngerti. Yang lainnya gak usah dikotak-atik, biarin aja. Habis itu karena ini kita pakai data di Excel, kita mau pakai use Excel file. Ini, use Excel file, kalau nggak ada kalian bisa cari di atas. Use Excel file. Harusnya sih ada. Nah, buat nge-indicate-nya ini kalian harus close dulu ya, file Excel-nya. Kalau nggak dia error. Ini kalian arahin aja kalian nyimpan filenya di mana, file Excel tadi. Aku tadi nyimpannya di desktop, pertemuan 5. Terus ini, deposit, ini decision. Nah, terus kita kan mau looping ya. Tadi kan kita mau nge-input semua data, semua baris. Jadi kita pakai looping di sini sedikit. Kalian gak usah terlalu pusingin tentang loopingnya. Ini ntar kita ada pertemuan sendiri yang bakal bahas ini. Kita pakai looping yang disediain dari Excel-nya. Itu tuh looping for each Excel row. Yang ini. For each Excel row. Jadi kalau kita pakai ini, ntar dia bakal looping setiap data per baris gitu. Jadi semua barisnya bakal diproses satu-satu. Terus ini kalian indicate aja range-nya. Tinggal kalian pencet plus, Excel, terus ini ada sheet, nama sheet-nya. Harusnya cuma ada satu, kalian pilih aja. Terus pilih yang decision table. Nah, jangan lupa kalian centang hash header ya. Soalnya kan ini ada nama-nama kolomnya gitu. Kalau kalian nggak centang, ntar nama-nama kolomnya ikut ke proses gitu. Kan harusnya nggak. Sama ini save after each row-nya, kalian boleh centang atau enggak. Berarti ini kalau kalian centang, setelah setiap baris diproses, di-save, terus setiap baris lagi, di-save lagi. Cuman ini nggak mesti, nggak terlalu ngaruh di otomasi kali ini. Nah, habis itu kita mau pakai if. Kan kita mau ngecek kolom yang tadi, yang ini nih, sebentar. Aku buka dulu ya. Yang ini nih, kosong nggak? Kalau kosong, belum ada angkanya, kita mau input datanya. Tapi kalau kolomnya udah ada angkanya, misalnya udah ada angkanya, kita nggak mau data ini diinput, jadi dibiarin aja di skip. Nah, untuk melakukan hal itu, kita pakai if activity yang tadi kita bahas. Kalau kalian cari, ini ada if activity. If aja if. If activity. Nah,
Di sini juga bisa kalian buka ya, tadi kan aku bilang bisa nyari di common, kategori common. Terus pilih yang control, ini harusnya ada if sama switch. Cuman ini untuk yang pertama kita pakai if dulu, karena cuman perlu 2 syarat doang. Nah ini kan kalau ininya ada nomor kayak gini, kita mau biarin aja. Nah kalau mau biarin aja, berarti kan nggak diapa-apain dong. Kita nggak perlu ngasih lihat else-nya. Sebenarnya bisa kalian kasih lihat else-nya, tinggal pencet yang ini, show else. Ntar dia muncul. Itu kalau kalian mau kasih else-nya. Cuman untuk sementara else-nya kita nggak mau isi dulu, kita kosongin dulu, jadi kita hide aja dulu. Nah, untuk kondisinya itu kan kita mau ngecek kolom ini, transaction number. Dia kosong atau enggak. Jadi kita pilih aja ini. Ini kalian juga bisa double klik. Nah, terus di sini ada pilihan nih. Ini kayak yang tadi di PowerPoint juga ya. Tampilannya kayak gini. Kalian bisa pilih mau pakai kondisi yang mana. Kalau aku itu kan mau ngecek dia ada angkanya atau enggak, berarti is empty. Berarti kita pakai yang is empty nih, ngecek dia kosong atau enggak. Nah, kalau kalian mau nambahin kondisi lagi, kalian bisa pencet add. Kayak yang tadi aku juga udah jelasin. Tinggal pencet add, ini kalian bisa nambah sebanyak-banyaknya. Kalian mau berapa kondisi. Terus kalian bisa pilih mau N atau OR. N itu kalau kalian mau semua kondisinya terpenuhi. OR itu kalau cuma satu doang yang harus dipenuhi. Nah, cuman ini kan aku gak pakai 2 kondisi, cuman perlu 1 kondisi. Jadi aku hapus saja yang kondisi kedua. Ini aku save aja, kita lanjut ke den-nya. Nah, den-nya itu sebentar ya. Ini aku close aja deh. Den-nya itu berarti kita mau input satu-satu nih. Cash in-nya, on as check-nya, not on as check-nya. Kan tadi ada angkanya masing-masing kan tiap baris. Jadi kita mau nulis di text box ini. Di text field ini. Kita bisa pakai yang namanya type into. Ini juga materi minggu lalu. Harusnya kalian udah ngerti juga ini. Kalian tinggal indicate, terus arahin ke kolomnya. Terus langsung confirm aja. Nah, terus kalian type this-nya, kalian value-nya itu ngambil dari yang Excel itu. Caranya kalian tinggal pencet plus, terus ini, ke current row. Current row ini dari mana kok bisa ada current row? Itu tuh dia ngambil dari looping ini. Jadi setiap barisnya bakal dimasukin ke current row. Dikasih nama current row. Makanya dia di sini ada current row. Kalian ke current row, terus kalian mau masukin apa? Mau nulisnya apa? Nah, ini kan cash in. Berarti kita masukin yang cash in. Kan tadi kalau kalian perhatiin di Excel-nya ada kolom namanya cash in. Nah, ini tuh nama kolomnya nih. Jadi kalian pilih aja yang cash in. Terus sama kolom kedua, kita mau masukin on as check. Tinggal type into lagi. Terus lagi. Type this-nya juga sama. Current row, karena ini on as check, berarti kita pakai kolom on as check. Terus type into lagi. Indicate lagi kolom yang mau diisi. Ini kan not on as check. Berarti ini value-nya itu yang current row, not on as check. Itu mungkin kayak tadi ya. Ada harus nunggu bentar, ada loading bentar, tapi gak apa-apa itu. Oke. Kalau udah input-input, kita mau copy transaction number-nya yang ada di sini. Kita mau copy terus tulis di Excel tadi.
Nah, copy-nya itu kita bisa pakai get text. Ngambil tulisan pada aplikasi. Kalian indicate lagi yang mana yang kalian mau ambil. Nah, terus ini mungkin dia anchor-nya nggak otomatis ke detect ya. Jadi kalian harus detect sendiri. Kalian arahin aja ke sini, karena kan ini memang transaction number. Kalian arahin aja terus confirm lagi. Nah, di sini di get text-nya langsung ada fitur nge-save value-nya. Kalian mau nge-save-nya di mana? Nah, ini kalian langsung save aja. Pilih current row lagi, kalian mau nge-save di kolom apa? Kan kita mau nge-save di kolom yang kosong tadi, berarti yang ini, transaction number. Nah, udah kalian pilih ini. Jadi ntar setelah dia input, dia bakal ngambil transaction number-nya terus masukin ke Excel-nya. Nah, setelah semua hal ini dilakukan, kita mau pencet tombol accept. Jadi kita pakai activity yang namanya klik activity. Terus indicate aja kolom mana yang mau kalian klik. Kalau udah confirm, udah. Harusnya ini otomasinya udah jalan. Terus ntar yang tadi itu kolom yang kosong ini, sebentar. Yang kosong ini harusnya bakal keisi sama nomor-nomornya ya. Kita coba close dulu, terus lihat aja. Coba kita run. Nah, ini selama kalian run, jangan kalian gerakin ya mouse-nya. Gerakin mouse-nya, jangan pencet-pencet keyboard-nya. Soalnya kalau kalian kotak-katik, itu bisa jadi fatal. Bisa ada proses yang ke-skip, atau malah ada hal lain yang terjadi yang tidak diinginkan. Jadi kalian diem aja. Nah, itu ya kalau kalian lihat, dia nge-input transaction number-nya satu-satu setelah masukin tulisan, baru di accept. Oke, ini berarti udah kelar ya. Last run successful nih tulisannya. Berarti udah kelar. Coba kita buka lagi ngecek. Nah, ada semua ya ini. Nah, sekarang aku mau ngapus beberapa nomor. Sorry, bukan ngapus. Nyisain beberapa nomor di sini. Kalian boleh sisain beberapa aja, terserah kalian mau sisain berapa. Nah, terus yang udah ada nomor ini, aku mau kasih komen di sini. Tulisannya komplit gitu. Jadi kalau transaction number-nya udah ada isinya, aku nggak mau dia input data ini lagi. Aku maunya dia tulis komen doang di sini. Tulisan komplit gitu. Nah, untuk melakukan hal ini, kita bisa pakai else-nya. Ini kita close lagi ya. Tadi udah aku save. Nah, otomasi yang tadi nggak perlu kalian kotak-ketik. Soalnya kan kita masih mau nge-input data-datanya, mau nge-deposit angka-angkanya itu. Jadi kalian nggak usah kotak-ketik, tinggal kalian tambahin nih. Tinggal kalian tambahin di else-nya. Cara bukanya ini, pencet show else kalau nggak ada. Karena kita mau nulis di Excel, kita pakai activity yang namanya write cell, sorry. Ini tuh didesain buat nulis di Excel, khusus nulis di Excel. Jadi kalau nulis di Excel itu
Kalian nggak bisa pakai yang namanya type into, itu nggak bisa. Kalian harus pakai ini, write cell. Ini kalian pilih aja. Waktu write-nya itu berarti kita pakai teks nih. Kalian pencet plus, terus arahin ke teks. Nah, kalian bebas mau nulis apa. Mau nulis apa di baris yang udah ada transaction number-nya gitu. Terus nulisnya di mana? Berarti current row kita mau tulisnya di comment. Comment itu kan row yang paling akhir tadi tuh, yang masih kosong. Nah, udah. Cuman gitu doang. Tinggal tambahin ini doang jadi. Ini kalau kita run lagi. Nah, dia tetap ngedeposit, tapi cuman kolom yang kosong. Yang transaction number-nya belum ada. Kalau transaction number-nya udah ada, dia gak bakal ngedeposit lagi, tapi dia bakal kasih komen di samping, tulisannya complete. Nah, kalau mau kayak gini nih, kalian bisa pakai if else, if activity kayak aku tadi. Nah, ini berarti udah kelar ya. Coba kita buka lagi, buat mastiin aja. Nah, ini ya. Kalau kalian perhatiin yang nomor baru tuh dia urutan. Yang depannya 3 nih, yang nomor baru. Yang lama tadi itu 7 semua. Nah, yang 7 itu udah ada tulisan komplitnya semua. Berarti sukses nih. Nah, sekarang aku mau kasih contoh penerapan lain dari if else-nya. Kalau tadi kan pakai is empty. Sekarang aku mau ngecek angka. Aku mau kalau kolom cache ini nih, angka harganya itu lebih dari 150 yang di sini. Aku mau di sini kasih komen mahal. Kalau lebih dari 150. Kalau kurang dari 150, aku mau kasih komen murah. Nah, jadi cuman gitu aja, gampang sih sebenarnya, jauh lebih gampang dari yang tadi. Ini aku hapus saja yang tadi, isi dari if-nya aku hapus semua. Yang lainnya nggak perlu kalian kotak-katik, biarin aja. Sebenarnya kalian udah gak pakai ini sih, use application, tapi gak apa-apa, biar gak ribet aku biarin aja. Di sini kalian pakai if lagi, terus show else-nya. Nah, kondisinya itu, ini kalian double klik aja. Kan kita mau ngecek kolom yang cache in-nya. Angkanya itu lebih dari 150 atau enggak. Jadi kita pilih yang current row, kolom cache in. Terus ininya itu berarti greater than. Ini terserah kalian mau pakai yang mana. Kalau kalian mau kurang dari 50, 150 berarti pakainya less than. Kalau lebih berarti pakainya greater than. Karena aku maunya lebih dari 150, aku pakainya greater than. Terus value-nya itu berarti kita pakai number, tulis 150. Jadi kalau cash in-nya 150, lebih dari 150, dia bakal ngelakuin yang di then. Nah, itu tadi kalian save aja, terus kita langsung masuk ke sininya. Nah, kan tadi kita mau nulis di kolom Excel-nya ya. Di kolom bagian komen, tulis mahal atau murah gitu. Berarti kalau di then itu kita tulisnya mahal, karena kan lebih dari 150. Kita pakai activity write cell. Nah, what to write-nya ya udah kalian tinggal tulis, ini pilih teks, tulis mahal. Where to write-nya ya di kolom komen. Karena kan kita mau nulisnya di sana. Nah, else-nya juga sama persis, kita juga pakai write cell.
Cuman bedanya di sini itu kita nulisnya itu murah. Karena kan dia di bawah 150. Nah, current row-nya juga sama, ini kalian pilih di comment. Nah, ini kalau kalian run, harusnya udah bener. Nah, ini aplikasinya udah kagak kepake sebenarnya. Ini lebih cepat nih, karena gak perlu input data. Tuh, kalau kalian perhatiin yang lebih dari 150 dia bakal kasih mahal, tapi yang di bawah 150 dia bakal kasih tulisan murah. Jadi ini contoh penerapan lainnya. Nah, sampai sini ada yang mau nanya gak? Untuk yang if activity-nya sampai sini aja. Habis ini kita mau masuk ke switch case-nya. Penerapan switch case. Oke, kalau gak ada yang nanya, kita lanjut aja ya. Ini aku close aja. Workspace tadi boleh kalian simpen kalau mau. Terus aku jelasin dulu deh. Yang kedua itu kita mau ngapain. Jadi yang kedua itu kita pakai yang folder kedua nih, yang organizing file. Seperti judulnya, kita mau nge-organize file-file di dalam folder. Jadi di sini tuh udah ada folder, di dalamnya tuh ada file, tipe datanya tuh macam-macam. Nah, aku mau ngerapihin file-file di sini nih. Jadi kalau yang doc, aku mau masukin ke folder Word. Kalau yang Excel, aku masukin ke folder Excel. Kalau yang presentation itu, aku mau masukin ke folder PowerPoint. Terus sisanya, file dengan tipe yang lain, aku masukin ke folder others gitu. Kayak ini kan ada zip, ada .txt juga. Nah, ini aku mau masukin ke folder other. Nah, ini kan foldernya juga gak ada gitu. Jadi ntar kita sekalian bikinnya di automasinya aja. Jadi semua prosesnya benar-benar kita bikin di automasinya. Nah, ini tuh bakal kepake banget ya kalau kalian mau. Siapa tahu kalian punya folder yang berantakan, kalian boleh nih pakai automasi ini, bikin automasi sendiri. Lumayan berguna soalnya. Ini kita langsung masuk aja ke Studio X-nya lagi. Kalian bisa bikin workspace baru ya. Sebentar ya. Oke, ini kalian bikin workspace baru aja, kasih nama organizing file. Organizing file. Terus create ya. Oke, ini udah kebuka ya. Jadi karena dalam otomasi kali ini kita nggak mau pakai aplikasi apa-apa, kan ini file and folder automation nih sebenarnya. Jadi kita nggak perlu pakai resources ini, nggak usah pakai use, nggak perlu use application, use browser, nggak usah pakai use Gmail gitu-gitu. Jadi kita langsung aja pakai looping, karena kan ini datanya ada banyak. Jadi di automasi kali ini, yang ini, aku bakal nerapin file and folder automation juga. Sekalian kalian biar tahu juga. Siapa tahu kalian mau pakai di project kalian ntar.
Ini biar kalian ngerti sedikit-sedikit lah setidaknya. Pertama kita mau pakai looping. Nah, untuk file and folder itu, dia ada looping yang namanya for each file in folder. Ini kalau kalian cari. Nah, ini itu fungsinya buat ngeproses semua data yang ada dalam suatu folder. Nah, sebenarnya ini kalian bisa filter juga, kalian mau ngeprosesnya data apa aja. Ini di sini kalian bisa tulis extensionnya. Cuman ini aku gak kotak-atik dulu ya, aku biarin dulu. Ini kalian indicate aja foldernya, kalian mau ngeprosesnya foldernya itu yang di mana, file dalam folder mana. Kita arahin ke folder yang tadi. Aku simpannya di desktop, terus pertemuan 5, yang ini, organizing file. Kalau udah pencet, oke aja. Nah, ntar dia otomatis mengarah ke itunya. Ngarah ke foldernya. Oke, kalau udah kita pertama itu mau ngambil extension dari file tersebut. Karena kan untuk melakukan skenario berbeda, kita perlu nilai yang harus dibandingkan gitu. Nah, nilai yang dibandingkan itu adalah extensionnya itu. Karena kan kita mau ngemisahin tipe-tipe file. Jadi kita ambil extensionnya. Untuk ngambil extension itu, kita ada activity yang namanya get file information. Get file info nih. Nah, sebenarnya activity ini nggak cuma dipakai buat ngambil extension, bisa buat ngambil informasi lain juga. Cuman aku di sini pakainya buat ambil extensionnya. Ini kalian tinggal pencet plus, terus pilih current file, pilih yang extension. Kalian klik aja yang extension. Nah, terus outputnya kita save for later use. Jadi kita habis ngambil extensionnya, kita mau nge-save di sebuah atribut gitu. Kita kasih nama aja file extension. Udah oke. Nah, file extension ini bakal kita pakai selanjutnya, yaitu di switch-nya, switch activity-nya. Jadi kita di sini langsung pakai aja switch activity. Kalian bisa ketik, cari, atau enggak di sini di bagian common tadi ada switch harusnya. Nah, ini expression-nya, value-nya itu yang file extension ini. Jadi kalian use save value. Terus file extension, pilih yang extension. Jadi ini extension-nya nih. Nah, di bagian ini, dia bisa lebih dari satu skenario, karena kita kan pakai switch case kan. Nah, di sini ada default-nya. Pertama, kalau kalian buka activity-nya pertama kali itu, adanya default doang. Kalau kalian mau nambahin case, kalian bisa pencet add new case. Nih, aku pencet, terus kalian mau value-nya apa. Misalnya yang pertama itu aku mau case docx. Ini kalian jangan lupa pakai dot ya. Ini ada dot. Karena kan extension pasti ada dot. Nah, pertama itu aku mau case doc. Habis itu kedua aku mau pptx. Yang terakhir aku mau .xlsx. Nah, jadi ada 3 case sama 1 default. Kita pertama ngelakuin yang di docx dulu aja deh. Biar kita ngerti gitu prosesnya. Soalnya yang lain tuh sama sebenarnya, tinggal salin. Jadi kita pertama itu mau pakai activity yang namanya folder access. Karena kan kita mau mindahin file tersebut ke dalam sebuah folder. Kayak file Word ini mau aku masukin ke folder yang namanya Word. Nah, sebelumnya aku harus bikin folder dulu tuh, kalau foldernya nggak ada. Nah, untuk mastiin foldernya ada atau enggak, kita mau pakai yang namanya
folder exist. Ada namanya activity folder exist. Ini folder exist. Nah ini itu buat ngecek foldernya itu ada gak, udah dibikin belum. Kalau udah ada, dia bakal resultnya itu true. Tapi kalau foldernya nggak ada, dia kagak nemu, dia resultnya false. Nah ini kalian tinggal indicate aja. Aku nyimpannya di desktop, pertemuan 5, terus organize folder. Nah, tapi ini baru path filenya nih, path lokasi foldernya. Kalian belum kasih nama foldernya yang mau dicek. Oleh karena itu, kalian harus ngedouble klik ini, terus nambahin sendiri. Garis miring, nama foldernya. Aku kan mau namanya Word, jadi aku ngecek ini. Ada gak folder Word? Terus aku save resultnya. Resultnya itu yang true or false tadi. Aku save, aku kasih nama Word exists. Nah, jadi ini resultnya true or false ya. Nah, di sini kita mau pakai if juga. Jadi ini otomasi kali ini kita mau nerapin dua decision skenario, dua activity decision dan skenario. Switch case sama if activity. Jadi ini di sini kita pakai if buat ngelakuin, ngebikin foldernya kalau foldernya belum ada. Jadi kalau folder Word itu nggak ada, dia bakal ngebikin folder di dalam sini, di dalam den-nya. Nah, jadi condition di if-nya itu aku setnya itu pakai yang value tadi, yang di save, yang Word exists. Ini true or false kan. Nah, kalau foldernya nggak ada, berarti kan false. Jadi aku pakai is false. Aku mau bikin sebuah folder. Sebuah folder namanya ini, Word. Jadi aku tinggal pakai yang namanya create folder. Harusnya kalau kalian cari, dia ada activity yang namanya create folder. Buat ngebikin folder. Ini kalian tinggal indicate lagi foldernya. Terus jangan lupa tambahin nama foldernya di belakang. Namanya itu Word. Nah, jadi di sini kalian bakal bikin kalau belum ada. Tapi kalau foldernya udah ada, if ini bakal di skip gitu. Bakal langsung dari sini ke bawah. Nah, setelah permasalahan folder itu udah, baru deh kita tinggal pindahin filenya ke dalam folder itu. Ini kalian tinggal pencet plus, terus cari yang namanya move file. Ini tuh bisa dipakai buat mindahin file. Activity move file ini namanya. Untuk from-nya ini, kalian bisa pilih current file, terus pilih yang ini, full name include path. Jadi yang full name include path itu udah termasuk lokasi penyimpanan filenya gitu. Ini kan kita mau mindahin filenya. File mana yang mau kita mindahin? Nah, jadi kita pakai yang ini. Nah, habis itu, ini kita indicate nih, mau pindahin ke folder mana. Kita browse folder ya. Terus pilih folder yang mau kita pindahin itu. Sebenarnya ini sama kayak atas, tinggal tambahin Word. Nama foldernya kan. Tapi di sini kalian harus tambahin backslash. Jangan lupa. Kalau kalian nggak tambahin, harusnya dia error. Jadi ini jangan lupa tambahin backslash. Terus kalian save aja. Nah ini harusnya otomasinya udah kelar nih. Untuk yang Word doang tapi. Ini kita coba run dulu ya. Ini kalau kalian lihat di sini, ini masih berantakan. Ntar semua Word ini bakal pindah ke dalam satu folder. Coba ya kita run. Nah, run successful.
Coba kita buka foldernya. Nah ini, dia udah ada folder, udah bikin folder namanya Word gitu. Terus di dalam filenya, di dalam foldernya udah dipindahin folder doc yang tadi di depan itu. Jadi dia otomatis itulah. Nah kalau foldernya udah ada, ini aku balikin beberapa ya. Kayak gini, ini kan berarti foldernya udah dibikin. Dia gak bakal dibikin folder lagi. Jadi foldernya gak bakal ada 2, cuma ada 1. Ini aku run lagi coba. Nah, dia tetap satu folder. Dipindahin ke folder yang sama. Nah, tapi ini baru Word nih. Sekarang aku main. Ini aku balikin dulu ya ke depan. Foldernya aku hapus aja. Nah, buat yang lain, kita tinggal nyalin sebenarnya. Tinggal nyalin yang di dalam doc tadi. Sama persis, tinggal kita ganti nama foldernya aja. Jadi kan ini yang di doc. Nih, yang di case doc. Sekarang kita mau ke yang pptx. Tinggal kalian pencet pptx-nya. Terus sama seperti tadi, kita cek dulu foldernya eksis atau enggak. Terus ini folder path-nya, kalian tinggal browse foldernya. Pertemuan 5, organize file. Jangan lupa kasih nama foldernya di belakang. Aku mau kasih nama PowerPoint. Terus ini save result. Save result-nya aku kasih nama pptx axis. Ini true or false ya berarti. Kalau axis, kalau foldernya ada dia bakal true, kalau foldernya nggak ada dia bakal false. Kita pakai if buat bikin foldernya. Kondisinya itu kita pakai yang pptx axis. Ininya sama kayak tadi, is false ya. Tadi kan is false juga. Jadi kalau foldernya nggak ada, dia bakal nge-run yang ada di sini, yang di dalam if-nya. Terus di dalam if kita mau bikin create folder. Karena foldernya belum ada. Kita indicate lagi. Jangan lupa tambahin nama foldernya. PowerPoint. Baru kita file. Sama kayak tadi juga, ini kita pakainya yang full name ya, include path. Terus yang ini kita arahin aja ke foldernya. Jangan lupa tambahin nama foldernya. Folder. PowerPoint. Terus di belakangnya kasih backslash, karena ini lokasi tempat pindahin filenya. Jadi jangan lupa ada backslash-nya. Terus langsung aja kita ke yang Excel. Yang Excel juga sama persis kayak gitu, kita cek dulu foldernya udah ada belum. Pakai folder axis. Arahin lagi. Kasih nama foldernya Excel gitu. Terus save for later use. XLSX axis gitu. Di situ kita pakai if lagi buat bikin foldernya. Ini kondisinya itu berarti ini. Pakai yang tadi. Save value XLSX axis. Terus ininya is false.
baru kita bikin foldernya, create folder. Jadi kalau false dia bikin foldernya. Ini biar cepet aku copy aja ya. Soalnya sama persis sebenarnya. Terus kalau udah kita mau file deh. Mau file from-nya itu current file pakai yang full name. Terus to-nya itu berarti yang ini, lokasi foldernya. Jangan lupa kasih backslash di akhirannya. Nah ini yang tiga tipe data udah kelar nih. Yang dokumen, yang PowerPoint, sama yang Excel semuanya udah bikin. Nah sekarang kita mau bikin others-nya. Jadi file selain tiga tipe data itu mau kita masukin ke folder sendiri namanya others. Caranya sama persis juga, tinggal kita bikin foldernya namanya folder aja. Namanya others. Tadi kita cek foldernya eksis atau enggak. Ini sorry. Next file. Terus namanya kita pakai others. Copy aja ya biar cepet. Save lagi, save for later use. Kasih nama others axis. Nah, habis itu kita pakai if. Kondisinya itu berarti pakai yang others axis. Save value other axis is false. Terus di sini kita bikin folder, create folder. Nah kalau udah create folder kita mindahin filenya. Jadi pakai yang namanya move file. Kita indicate aja namanya pilih yang full name, include path. Terus to-nya itu yang tadi, yang aku udah copy. Jangan lupa kasih backslash. Nah, jadi ini otomasinya harusnya udah kelar nih. Ntar folder-folder file-file dalam folder tersebut bakal jadi kesusun gitu. Ini aku run aja. Nah, ini cepet nih. Karena dia gak perlu buka aplikasi ya. Terus gak perlu input data juga. Ini kalau kalian lihat, foldernya udah ada 4. Udah ada Excel, others, PowerPoint, Word. Ini kalau kalian buka satu-satu, udah ada file Excel-nya. Terus udah ada ini others-nya, itu berarti yang lain. Terus ini yang PowerPoint. Sama ini yang Word. Jadi udah rapih. Ini kalau kalian mau ngerapihin folder kalian bisa pakai ini. Nah sekarang aku mau nge-modif dikit. Cuman dikit doang sih. Ngotak-atik dikit doang. Aku mau ininya aku berantakin. Tangannya gitu aku berantakin. Jadi aku gabung-gabung. Yang ini bisa aja ada di others. Terus di Word. Yang Word-nya aku copy, taruh ke depan. Nah. Jadi ini berantakan banget nih. Di folder Excel, ini cuma Excel doang. Di others-nya tuh campur-campur. Ada yang PowerPoint, ada yang ini. Terus di PowerPoint-nya ada PPT, ada Excel. Di Word-nya ada yang TXT.
Nah ini kan berantakan kan ya, berantakan banget. Kalau kalian mau atur bisa. Ini foldernya ceritanya udah ada nih. Aku gak hapus. Kalian tinggal ke Studio X-nya lagi. Automasi yang tadi kalian gak usah kotak-atik. Tinggal kalian centang yang ini. Di for each file in foldernya. Kalian centang yang include subfolder. Jadi ini kalian centang aja. Ntar kalau kalian run, coba ya kita run. Harusnya dia rapi. Nah ini, semuanya udah kembali ke folder semuanya sesuai yang kita bikin. PowerPoint ada di PowerPoint, Excel ada di Excel, sisanya ada di others gitu. Nah ini kalian boleh pakai nih. Kalau folder kalian ada yang berantakan banget. Ini mungkin kalau kalian ada yang ketinggalan, aku juga udah bikin tutorialnya di YouTube UI Pad Linux, kalian bisa nonton di sana. Siapa tahu mau bikin gitu kan. Nah, untuk otomasi hari ini sih udah sampai situ aja sih. Kalian ada yang mau nanya gak di sini? Ini udah pada ngerti semua nih. Teman-teman pada nyimak nggak nih kata Calvin? Ngantuk kak. Iya udah gue. Tapi aku ngerjain kok. Ikutin. Iya sih emang waktunya tuh kalau siang ke sore tuh emang ngantuk sih. Sore yang dikit juga sih. Iya selalu dikit ya. Apa-apa lah. Malamnya lebih. Yang penting niat. Ini teman-teman udah apa belum? Ada pertanyaan nggak nih kata Calvin? Selesai di awal kak. Susah yang di awal kata Calvin. Di awal itu yang di mana ya? Oh nggak jadi kak. Nggak jadi deh. Oh. Nggak pakai jadi. Ini ada recordnya kalau kamu bisa. Iya kalau kelewatan nanti lihat aja sih. Ya udah Calvin. Lanjut kasih quizzes aja kali ya. Udah kalau gitu aku ke posisi saya deh ya. Mumpung masih ada waktu. Aku siapin dulu bentar. Selesai duluan kak. Langsung dokum. Kenapa? Dia mau selesai duluan langsung dokum. Mager quiz katanya. Gampang kok kuisisinya. Iya, bentar aja. Ini logika. Kalau bisa programming harusnya ngerti lah if else switch case. Iya, itu basic dari programming logic gitu sih. Contohnya, oke, ini aku share screen lagi ya. Kalian bisa join quizisnya. Silahkan join ya teman-teman.
Walaupun orangnya sedikit gak apa-apa. Aku ada link. Iya. Ayo GC guys. Kalau mau cepat keluar, langsung join aja. Yuk yang lain. Jangan sampai cuma satu doang, ayo. Oki doang nih kayaknya nyimak. Tapi nggak ada selling berasa dah. Selling biasanya. Ya cepet ya kak. Tahu nih, yang lain mana nih? Mana nih yang Salin. lain? Oh, Salin. Timun. Salin teman-teman lu lagi. Tuh nggak ada pada ngejoin. Ayo yang lain. Aku tunggu 2 menit lagi deh. Ini siapa deh yang keluar masuk? Tadi ada yang 6, ada yang 7. Ada 5 orang, ada 4 orang. Satu lagi dia. Haidan ya? Haidan Iya. Siregar ini. Sini udah nih kelar. Si Haidan ini gua ini kali ya. Dia lift duluan. Nih, satu lagi. Siapa sih satu lagi? Dian Karina. Ya, nggak mau selesai kayaknya tim. Kak. Aduh. Nah ini aku pakai ya. Ya udah play aja kayaknya kan. Ini Dian Karina AFK. Oke, lu kalau mau cepat kelar, lu harus benar semua. Kenapa gitu aja? Ya, baru main udah salah. Ini gampang loh. Jangan sampai banyak salah loh. Tadi yang pertama banyak yang benar semua. Ayo guys, abis ini kita langsung dokum aja biar cepet cabut.
Udah tuh kak, boleh selesai duluan tuh. Ya udah nyalain kamera. Dokumentasi dulu sabar. Ya. Hansen Billy sama Ricky Bunasen juga sekalian on cam dong. Iya. Kak, izin toilet dulu ya, Kak. Kenapa? Izin toilet. Oke. Izin. Udah mau Siapa kelar sih? kamu bang. Siapa Itu sih? yang hadiah yang itu. Ya udah. Ini materinya udah kelar buat hari ini. Sebelum masuk sesi dokumentasi, aku mau kasih tahu dulu. Ini tugasnya boleh ikut dulu. Oh iya, Suaranya sorry. agak. Jadi ini pertemuan kita terakhir ya tahun ini. Habis ini kalian libur 2 minggu. Baru ada pertemuan itu 7 Januari kalau nggak salah ya. 7 Januari. Hari Jumat juga itu. Terus kalian juga udah boleh nyiapin projectnya. Kelompoknya kan udah aku share di grup lain. Itu kalian udah boleh diskusi sama kelompok kalian. Soalnya itu udah deket. Januari akhir tuh udah dipresentasiin ke orang UiPath-nya. Jadi kalian udah boleh siapin, udah boleh diskusin sama kelompok kalian lah. Kalau kalian ada bingung mau nanya, kalian boleh nanya ke aku atau ke Kak Yose. Udah dari aku itu aja. Aku serahin ke Kak Yose ya buat dokumentasi. Sorry ya kalau di sini berisik. Jadi langsung on cam aja guys. Yuk langsung on cam teman-teman biar cepet. Ini buat absensi ya. Matiin dulu ya Vin, share screen-nya biar kelihatan orang. Ini Hayden sama Dian mau ini nggak? Dian tadi ke toilet, ya udah selesai kok. Ya deh, ini si Hayden baru masuk lagi mau ini nggak? On cam. Oh iya Hayden. Jadi lanjut ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, thank you guys. Itu ya teman-teman. Udah bisa Dan live ya. Merry Christmas. Thank you kak. selamat liburan. Selamat Makasih kak. Makasih kak. Udah, leave meeting. Yuk.